Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-54. Sang Raja Pakubuwono berkeraton di Ponorogo. Alkisah Sang Raja Pakubuwono sudah tenang berdiam di Kamagetan. Pada suatu hari Sang Raja berbincang dengan Citrodiwiryo. Sang Raja memerintahkan Citrodiwiryo memberi kabar ke Madiun. Citrodiwiryo segera mengirim utusan ke Madiun untuk memanggil Bupati Madiun. Yang berkuasa di Madiun saat itu Raden Martoloyo dan Raden Saputro yang sudah diberi nama Sumowijoyo. Sang Raja kemudian berkata kepada Wirorejo, "Bapak, engkau sekarang aku angkat sebagai adipati dengan nama Adipati Wirorejo. Si Glimpo namanya aku ganti menjadi Ngabei Sindupati." Sang Raja lalu meminta kepada Citrodiwiryo untuk menyediakan abdi dari Pamagetan yang akan diutus ke Surabaya. Tujuannya untuk memberitahu penguasa Surabaya, Ki Sawunggaling dan Ki Wirosroyo, bahwa Sang Raja telah pergi meninggalkan istana. Agar kelak bila Sang Raja berkenan ke Surabaya, mereka sudah siap menyambut. Bersama utusan juga disertakan surat dari Sang Raja yang isinya berupa pengangkatan kedudukan kedua penguasa Surabaya. Ki Sawunggaling diberi nama Seco Nagoro dan Ki Wirosroyo diberi nama Sosro Nagoro. Setelah surat selesai, segera dibawa utusan menuju ke Surabaya. Sementara itu, utusan Ki Citrodiwiryo yang berangkat ke Madiun untuk memanggil Raden Martoloyo dan Raden Sumowijoyo sudah sampai. Keduanya bersiap berangkat menghadap Sang Raja. Martoloyo duluan menghadap, sedangkan Sumowijoyo masih menata pasukannya. Setelah sampai di Pamagetan, Raden Martoloyo segera sungkem kepada Sang Raja. Sang Raja berkata, "Di mana Sumowijoyo sekarang?" Raden Martoloyo menjawab, "Masih berada di pondokannya di luar, menunggu perintah Paduka." Sang Raja memanggil Sumowijoyo untuk segera menghadap. Sumowijoyo masuk dan segera sungkem kepada Sang Raja. Setelah diizinkan, Sumowijoyo duduk di samping Raden Martoloyo. Sang Raja lalu bertanya kepada Raden Martoloyo tentang sejarah para leluhurnya di Madiun. Raden Martoloyo lalu menceritakan bahwa para leluhurnya dulu masih saudara dengan leluhur Raden Sumowijoyo. Raden Sumowijoyo menyambung bahwa keduanya masih keturunan dari Surabaya. Sang Raja lalu berkata, "Martoloyo dan Sumowijoyo, kalian aku beri nama baru. Martoloyo pakailah nama Pangeran Martoloyo, dan engkau Sumowijoyo pakailah nama Pangeran Mangkunagara." Keduanya sudah diberi nama dan kedudukan pangeran. Pangeran Martoloyo dan Pangeran Mangkunagara mengaturkan sembah dan mengucapkan banyak terima kasih. Sang Raja lalu berkenan berangkat ke Madiun. Kedua Pangeran Madiun dan Citrodiwiryo ikut mengiringi perjalanan Sang Raja. Sesampai di barat Ringin Kuncung, rombongan Sang Raja bertemu dengan dua utusan dari Temenggung Surabroto Ponorogo. Kedua utusan menyembah dan berkata, "Hamba diutus Abdi Paduka Temenggung Ponorogo. Paduka dipersilahkan untuk singgah di Ponorogo." Sang Raja berkata kepada Pangeran Martoloyo, "Hei Martoloyo, bagaimana kalau aku ke Ponorogo dulu? Apakah akan kemalaman di jalan?" Pangeran Martoloyo menjawab, "Sepertinya akan kemalaman, Paduka." Sang Raja bertanya, "Hei utusan, siapa nama kalian?" Kedua utusan menjawab, "Surodirjo dan Surodetoho, Paduka." Sang Raja berkata, "Kalian pulanglah, katakan kepada si Temenggung Ponorogo, kalau aku langsung ke Ponorogo pasti kemalaman. Aku berpesan bila Paman Temenggung Surabroto sungguh ingin aku singgah ke Ponorogo, besok datanglah ke Madiun, karena aku akan ke Madiun dulu." Kedua utusan segera kembali untuk melapor kepada tuannya.
Sang raja kemudian meneruskan perjalanan menuju Madiun. Malam harinya sang raja menginap di rumah Pangeran Martoloyo. Siang harinya Tumenggung Surabroto dari Ponorogo sudah datang menghadap. Surabroto sungkem kepada sang raja. Ki Tumenggung Surabroto lalu ditempatkan di pondokannya. Malam itu Ki Tumenggung ikut menginap di Madiun. Pagi hari berikutnya, sang raja berkenan memanggil para punggawa untuk berkumpul. Telah hadir Pangeran Martoloyo, Pangeran Mangkunagara, dan Tumenggung Surabroto. Adipati Wirorejo tak ketinggalan, juga Kapten Hohendorp yang tak pernah jauh dari sang raja. Sang raja berkata pelan, "Paman Surabroto, bagaimana pendapatmu sebaiknya langkahku selanjutnya?" Surabroto berkata, "Hamba siap melaksanakan kehendak Paduka, walau sampai mati pun tak akan menghindar. Abdi Paduka si Surabroto suka hati bila sampai mati membela Paduka. Sekarang Paduka inginkan berkeraton di mana?" Sang raja berkata, "Kehendakku ingin ke Surabaya untuk menata pasukan." Berkata Raden Surabroto, "Paduka, bila Paduka ingin ke Surabaya, Abdi Paduka si Surabroto ini sangat menghalangi. Walau nantinya Paduka akan ke Surabaya, tetapi besok saja kalau Abdi Paduka si Surabroto ini sudah mati. Namun bila Surabroto masih hidup, sangat mencegah Abdi Paduka si Surabroto ini. Paduka segeralah berkeraton di rumah hamba agar para bupati mancanegara segera dapat menghadap kepada Paduka. Adapun terhadap diri hamba ini, janganlah Paduka khawatirkan, karena seluruh badan hamba sudah hamba abdikan kepada Paduka. Kalaupun Abdi Paduka ini harus mati di medan perang membela Paduka, Abdi Paduka sungguh akan merelakan dengan sukacita. Adapun bila nanti masih mendapat anugerah dari Tuhan yang Maha Suci, mustahil Abdi Paduka akan celaka. Walau melawan berapapun musuh tak akan takut. Musuh si Cina dan Garendi pasti akan hilang dari Kartosuro." Sang raja berkata pelan, "Aku tak bermaksud meninggalkanmu. Sebab aku ingin ke Surabaya supaya engkau lebih ringan bebanmu dalam membelaku." Raden Surabroto berkata sambil menyembah, "Hamba mohon maaf. Kalau Paduka sungguh akan ke Surabaya, setidaknya putra Paduka Pangeran Adipati mohon saya bawa ke Ponorogo. Nanti akan saya angkat sebagai raja di Ponorogo. Bila di Ponorogo ada putra Paduka, pasti Kawula Monconegoro bangkit keberaniannya dan sanggup melawan pasukan Cina dan Garendi." Sang raja terdiam, hatinya sungguh merasa kerepotan. Kalau harus berpisah dengan sang putra, rasanya tidak akan sanggup. Sang raja sampai bersusah payah menempuh perjalanan panjang keluar istana, tak lain adalah untuk menyelamatkan sang putra, agar kelak penerusnya sebagai raja tetap lestari. Harapannya kelak sang putra dapat melebihi dirinya dalam memerintah kerajaan. Kalau sampai berpisah, pasti hatinya akan gelisah dan tak tenang. Sang raja berkata pelan kepada Adipati Wirorejo menanyakan pendapatnya dan pendapat para sesepuh kerajaan. Semua menyatakan akan mengikuti kehendak sang raja. Bila sang raja berkenan tinggal di Ponorogo, tidak mengapa kalau Madiun ditinggalkan. Toh sudah terbukti kesetiaannya. Hati sang raja sudah tenang. Sang raja memutuskan menginap di Madiun 1 malam lagi. Pagi harinya sang raja akan berangkat ke Ponorogo. Citrodewirjo diperintahkan kembali ke Pamagetan untuk menyiapkan pasukan. Kalau pasukan Pamagetan sudah siap agar segera melapor ke Ponorogo. Dari Madiun sang raja berangkat menuju Ponorogo dengan melewati bekas kota Pagelang. Di sana sang raja berhenti untuk memeriksa sumber air. Ada air di sebuah telaga yang berbau dan berasa macam-macam. Ada yang asin, amis, busuk, dan sepet. Sumber air itu ada di desa Kaprayan. Sang raja kemudian melanjutkan perjalanan ke Ponorogo
Sehari kemudian sudah sampai di Ponorogo.